لنفسي قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. اللهم ارحمنا بالقرآن. Qala lahu sahibu wa yuhawiruhu. Nah, itu di ayat sebelumnya ada kalimat yang sama. Yang pertama itu ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Yang kedua sambungannya adalah akafarta billadzi khalaqaka min turabin tsumma min nutfatin tsumma sawwaka rajula. Ini nanti ada jebakan-jebakan ayat-ayat surah Al-Kahfi. Ini barangkali dari salah satu jebakan surah Al-Kahfi itu. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Nah, ya bunda, yang pertama harus ingat ana aktsaru minka malan wa azu nafar. Nah, ini akafarta billadzi khalaqaka min turabin tsumma min nutfatin tsumma sawwaka rajula. Ayah bunda, dari ayat ini, dua ayat ini insya Allah ada 3 pelajaran buat kita. Yang pertama tentang pentingnya atau bahayanya seorang teman. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, transformasi penciptaan manusia. Dan yang ketiga, pelajarannya adalah jangan pernah mempersekutukan Allah. Jangan pernah syirik. 3 pelajaran insya Allah pagi ini dari 2 ayat. Yang pertama nih bahaya atau pentingnya seorang sahabat. Sahabat itu, kalau sahabat sejati adalah sahabat yang selalu mengingatkan kita dalam kebaikan, membahagiakan kita dalam sedih, membuat jalan kita terang ketika gelap. Dan sahabat itu adalah yang akan selalu membuatmu dekat dengan Allah. Ngelihat sahabat, jadi insya Allah hidup kita jadi baik. Ngelihat sahabat yang soleh, insya Allah kita makin suka sama ibadah. Itu kalau sahabat yang soleh. Nah, ini celakanya kalau kita punya sahabat yang buruk. Sahabat yang buruk adalah bawaannya bersama dia ngerasa malas saja. Ngomongnya dunia nggak habis-habis. Menjerumuskan. Sahabat yang mencelakakan. Ini sahabat yang gawat. Dan bahayanya sahabat ini, nanti kalau kita masuk neraka nggak tanggung jawab. Nah, sahabat yang baik udah disebutkan dalam surah Kahfi ini. Bersahabat sama orang-orang soleh, anjing saja masuk surga. Anjing saja dicantumin di dalam Al-Quran. Karena apa? Karena bersahabat dengan orang-orang soleh. Dan sahabat yang buruk juga dicantumin dalam Al-Quran. Karena belum kita pelajari, nah, ayah bunda nanti cari tentang bahayanya sahabat yang buruk. Di mana? Nanti ada dalam surat Al-Ahzab. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabil. Rabbana atihim difaini minal adab wal anhum la'nan kabir. Ya Allah, kami dulu taat ngikutin pemimpin-pemimpin kami, para pembesar-pembesar kami, orang-orang kaya kami. Tapi rupanya mereka membuat jalan kami sesat.
Ya Allah, kalau kami masuk neraka, maka berikan kepada mereka siksa 2 kali lipat. Wal'anhum la'nan kabira. Dan laknat mereka ya Allah yang membuat jalan kami sesat. Nah ini sahabat yang nyesatin masuk neraka. Nauzubillah. Cari ya sama ya bunda. Bahaya sahabat ini yang sampai membawa kita masuk neraka. Ada lagi dalam surat Qaf. وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. وقال قرينه ربنا قال قرينه. Nanti cari dalam surat Qaf 2 kali itu. Qarinnya, pendampingnya, sahabatnya yang ngebisikin dia. Karena masing-masing kita ini punya qarin. Hada ma ladayya atid alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid. Nih, temanku, kata qarinnya, yang kelewat batas. Orang itu sama qarinnya dilemparin di azab yang amat dahsyat. Jadi berteman sama qarin. Emang bisa berteman sama qarinnya? Bisa. Berteman sama setan juga bisa. Kenapa? Kalau bisikan setan, ngikut. Tapi kalau bisikan Allah, bisikan malaikat, nggak diikuti. Nah, dia berteman. Nah, nanti cari tuh 2 ayat disebut korinnya, pendampingnya, temannya. Malah nyuruh Allah, azab aja nih orang. Dan dua-duanya malah diazab. Dan ketahuilah, ayah bunda, jangan berteman sama setan. Setan dalam golongan jin maupun manusia. Jangan ya. Jadi kalau nyari sahabat, jangan sahabat yang setan golongan manusia. Cari aja malaikat yang dari golongan manusia. Banyak insya Allah. Di grup ini juga insya Allah banyak nih. Malaikat-malaikat dari golongan manusia. Berteman, jadikan bestie. Karena itu penting buat ayah bunda nyari persahabatan berdasarkan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Ini disebut mencintai seseorang karena Allah. Bersaudara karena Allah. PR besar buat ayah bunda. Cari persahabatan karena Allah. Nanti ayah bunda bakal ketemu ayatnya, hadisnya yang amat banyak. Jadi Rasulullah SAW ajarkan bagaimana cara saling mencintai karena Allah. Supaya apa? Jangan kayak gini. Jangan kayak begini. Berteman bawaannya cuma hanya urusan dunia aja. Tapi ini yang miskin mencoba untuk menjadi teman yang baik. Yang miskin bilang sama temannya yang jumawa, yang sombong, yang kibar, yang tolim terhadap dirinya. Qala sahibuhu khairuhu akafarta billadhi khalaqak. Apakah kamu tega engkau kufur melupakan Allah? Jadi ini teman yang baik adalah ingatkan. Karena sama seperti kita semuanya tergelincir dalam perjalanan hidup sering. Usbub juga hilaf, salah, sering melakukan. Nah, dan gunanya teman yang baik adalah ingatkan. Akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Nah, ini terus yang kedua, pelajarannya adalah transformasi penciptaan manusia. Transformasi penciptaan manusia, ayah bunda, kita ini diciptakan sama Allah dari saripati tanah. Kalau dalam ayat ini, nanti kemudian jadi sperma, lalu kemudian setelah melalui proses yang panjang, jadi manusia, terlahirlah ke bumi. Kalau melihat jadi bayi, kemudian melihat diri kita sekarang, Masya Allah, transformasi juga dahsyat banget. Kalau melihat dulu kita seorang anak, sekarang kita malah sudah jadi bapak ibu, sekarang kita sudah jadi kakek nenek, itu transformasi lagi.
Maka manusia itu begitu. Terus pertanyaannya, emangnya tega kamu kufur? Kaifa takfuruna billah? Cari ayat ini. Wa kuntum amwatan summa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi tuhsyarun. Bagaimana kalian bisa kufur sama Allah? Dulunya kalian mati. Lalu Allah hidupkan. Lalu Allah matikan. Lalu Allah bangkitkan. Dan kepadanya kita semua akan kembali. Ya, Al-Baqarah ayat berapa nanti cari, share di grup. Ya, nggak pantas kita ini kufur. Mau bangga dengan apa? Dengan kekayaan, dengan kebun, seperti kasus ini. Dengan pasukan, dengan karyawan, dengan harta. Nanti ayah bunda cari ya, dalam surat Al-Qamar. Kalimat ini. Akufarukum khairun min ulaikum. Amlakum bara'atun fis subur. Allah hancurkan dalam surah Al-Qamar surah 54 kaumnya Nuh. Allah hancurkan kaum Ad. Allah hancurkan kaum Samud. Allah hancurkan kaumnya Lut. Allah hancurkan kaumnya Fir'aun. Kaum-kaum yang dahsyat-dahsyat pencapaian prestasi dunianya. Dan kalimatnya pendek Allah bilang. Aku farukum. Ayah bunda cari ini ayat berapa dalam surah Al-Qamar. Aku farukum khairum min ulaikum. Apakah orang-orang kafir sekalian sekarang nih lebih keren daripada umat-umat itu yang disebutkan sama Allah? Kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, kaum Fir'aun. Wah, segala-gala mereka punya. Hancur. Allah hancurkan. Dan ini disebut sejarah berulang. Kalau kaumnya Nuh itu ribuan tahun sebelum pemilik kebun ini. Kaum Samud, kaum Ad juga begitu. Itu disebut sejarah berulang. Maka emangnya masih pengen cita-cita jadi orang yang kufur nikmat Allah. Maka ini sahabat yang baik ingetin. Akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Nah, ingat ya ayah bunda, hidup ini siklus. Dari tanah kita bakal jadi tanah. Dan tadi itu pertanyaan Allah. Bahwa kaifa takfuruna billah. Bagaimana kalian bisa kufur pada Allah? Dulunya kalian mati, Allah hidupkan. Lalu kemudian Allah matikan. Lalu kemudian Allah bangkitkan. Dan kepada Allah kita semua kembali. Jadi transformasi hidup itu dinikmati. Waktu jadi masih bayi, diingetin kalimat-kalimat Allah. Selama hidup, selalu bersama kalimat-kalimat Allah. Jadi jangan pernah jauh dengan kalimat-kalimat Allah. Para ulama tuh bilang tuh, kalau lagi tahlilan sering disebut tuh, bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatun haq. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'asu insyaallahu minal amin. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu, dengan kalimat itu kami semua hidup. Dengan kalimat itu kami mati. Dan dengan kalimat itu kita semuanya bakal dibangkitkan dalam kondisi aman. Karena itu kalimat Allah, kalimat-kalimat Allah jangan pernah pisah dari hidup kita. Apalagi kalau ayah bunda sekarang nih lagi Allah mudahkan dengan kalimat-kalimat Allah. Al-Quran. Jadi tempel. Supaya apa? Nah, kalimat-kalimat Allah, baik itu la ilaha illallah, tasbih, tahmid, takbir, istighfar, apalagi Al-Quran, akan membuat kita ini insya Allah minal aminin. Nanti aman dunia akhirat.
insya Allah. Yang ketiga, ayah bunda, pelajaran dari ayat 37 dan 38 ini. Jangan pernah mempersekutukan Allah dengan apapun. Jadi kalau ayah bunda sudah terbiasa melakukan sholat karena Allah, thalabul ilmi karena Allah, ngaji karena Allah, sedekah karena Allah, ibadah-ibadah mahdoh sudah terbiasa, nanti mulai praktekkan semua-muanya, seluruh aktivitas kita karena Allah, buat Allah. Kadang-kadang kalau lagi merasakan prestasi, itu ngerasa itu adalah pencapaianku. Ini disebut achievement. Managed by me. Ini prestasi yang aku dapatkan. Jangan. Jadi ada apa pujian manusia pun balikin sama Allah. Masih ingat saya waktu ngedengerin ceramahnya almarhum Gito Rolis. Ayah bunda lebih ngerti sosok Gito Rolis dibanding saya. Karena beliau jauh lebih senior dari saya. Betapa mudanya dulu. Tapi yang membuat beliau stres itu begitu sampai di puncak karir itu, saya kira bahwa saya udah paling top penyanyi Indonesia. Muncul yang lebih ganteng dari saya, Ikang Fauzi. Ada lagi yang muncul lebih mancung dari saya, Ahmad Albar. Stres. Jadi udah ngerasa paling puncak. Yang kami cari itu adalah aplaus, tepuk tangan. Jadi kalau ditepuk tanganin rasanya kira bahagia. Kata almarhum Bang Gito Rolis, semoga Allah rahmati beliau. Dan ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu kenal Allah, masih tetap nyanyi religi, masih tetap main sinetron, main film kan, meskipun tampangnya sudah pakai gamis segala macam. Dan beda. Kalau dulu urak-urakan, sekarang Masya Allah, melihatnya banyak orang pengen jadi sholat. Banyak orang pengen ibadah, pengen kenal Allah. Lalu begitu beliau tampil, nah ini yang saya pernah dengar salah satu wawancaranya. Waktu tampilan orang-orang tepuk tangan, nah ini, saya ngerasa ini yang berbeda, kata almarhum Bang Gito Rolis. Begitu orang-orang tepuk tangan atas penampilannya, nyanyi yang suaranya masih bagus. Lalu kemudian dia ngomong begini, ya Allah, semua tepuk tangan ini, aplaus ini, pujian ini, semuanya milikmu ya. Begitu dikembalikan buat Allah, rasanya beda. Kalau dulu orang pada nggak tepuk tangan, kalau kita cari tepuk tangannya, maka bawaannya sia-sia, hampa hidup. Tapi begitu niatin tepuk tangan ini milikmu ya Allah. Pujian ini milikmu ya Allah. Jadi hatta dalam urusan perform, penampilan ayah bunda, buat Allah, milik Allah, bukan punya kita. Tanya sama semua pemain sepak bola. Mereka ada ritual yang disebut selebrasi, ayah bunda. Ayah bunda ngerti nggak selebrasi? Kalau habis ngegolin, wah itu aneh-aneh itu bentuknya. Kadang-kadang mereka bisa lari-lari, kadang-kadang mereka lompat, mereka salto. Ini disebut selebrasi. Kenapa? Karena stadion itu bergemuruh, ayah bunda. Satu stadion bergemuruh. Tapi ada seorang pemain muslim yang ketika dalam puncak final, ayah bunda, beliau ngegolin. Enggak tuh. Dia nggak selebrasi, dia malah nunduk, dia jalan. Dan
Dalam hatinya beliau ngomong ini, lakal hamdu ya Rabb, segala puji ini milikmu ya Allah. Goalnya bukan dibuat untuk nyari gemuruhnya manusia, tapi dia tahu goal itu pertolongan Allah. Dan dia bilang, lakal hamdu ya Rabb, segala puji ini milikmu ya Allah. Selebrasi, tepuk tangan, nggak penting. Apalagi kalau tepuk tangan yang palsu, ayah bunda. Nanti kalau kita udah nggak ngejabat, nggak berkuasa, nggak ada lagi yang tepuk tangan, kita bayar orang supaya tepuk tangan. Maka nanti ayah bunda latihan. Kalau sholatnya, puasanya, zikirnya, ngajinya, sedekahnya, itu sudah buat Allah, buat Allah, buat Allah. Nanti semuanya itu sampai hidup mati kita buat Allah. Mau jenguk orang sakit, karenamu ya Allah, lillahi ta'ala, niatin. Mau bersahabat, karenamu ya Allah, untuk Allah. Selalu ada kalimat lillahi ta'ala. Nah itu yang disebut seluruh aktivitas kita tidak pernah mempersekutukan Allah. Semuanya buat Allah. Nah ini juga sama. Sahabat yang ngingetin ini, yang rezekinya nggak sebanyak orang yang pemilik kebun, dia ngingetin, lakinnahu Allahu Rabbi. Dalam urusan berkebun pun, kerja ini buat Allah. Wala usyriku birabbi ahada. Dan aku tidak akan pernah mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Makin jadi dokter, lakukan karena Allah. Yang jadi kontraktor, engineer, arsitek, lakukan karena Allah. Yang menjabat jabatan, lakukan karena Allah. Apapun profesi kita, lakukan karena Allah. Karena ini berkebun pun harus karena Allah. Lakinnahu Allah Rabbi. Wala usyriku bi Rabbi ahada. Baik, ayah bunda, 3 pelajaran yang dahsyat nih, luar biasa tentang bahaya dan pentingnya seorang teman. Yang kedua adalah transformasi penciptaan manusia. Dan ketiga, nah ini tentang jangan pernah mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Semoga Allah berkahi. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.